Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa Mutiara Hikmah Barik TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah bisa berjumpa kembali dalam acara yang ditunggu-tunggu, yaitu Mutiara Hikmah Barik TV dalam tadabbur Al-Quran, yang pada kesempatan ini kita akan tadabbur surat Al-An'am. Setelah sebelumnya telah kita tadabburi bersama, yaitu surat Al-Maidah. Ikuti terus kajian ini agar kita mendapatkan faidah yang lebih banyak lagi tentang tadabbur Al-Quran. Pemirsa Mutiara Hikmah Barik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-An'am. Surat ini dikenal dengan surat Makkiyah yang jumlah ayatnya ada 165 ayat. Jadi ini lebih panjang lagi daripada surat Al-Maidah yang sekitar 120 ayat. Sebagaimana surat yang lain, sebelumnya telah kita bahas nama daripada surat Al-Maidah, yaitu Al-Akhyar. Nama lain daripada surat Al-Maidah adalah Al-Akhyar dan Al-Uqud. Maka surat Al-An'am juga punya nama lain yang digunakan untuk menyebutnya, yaitu surat Al-Hujjah. Surat Al-An'am disebut juga surat Al-Hujjah. Adapun penamaan Al-An'am, ya, karena dengan nama ini, ya, yaitu yang artinya hewan ternak, Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada manusia bahwa inilah sumber makanan, ya, dan ini merupakan sumber kebutuhan orang-orang Arab pada waktu itu, ya. Dan ini merupakan sumber rizki. Bahkan tidak sampai di situ, hewan ternak di Arab pada zaman itu, bahkan sampai sekarang di sebagian wilayah-wilayah pedalaman Arab masih menggunakan hewan ternak sebagai alat transportasi, ya, alat transportasi. Dan itu menjadi ciri kekayaan di kalangan bangsa Arab. Ya, ada satu orang yang mempunyai sampai ratusan ribu, misalnya ternak unta atau yang lainnya. Ya. Sehingga ketika Allah memberikan satu surat ini dengan nama Al-An'am, bukan tanpa alasan. Tapi sangat jelas alasannya, sangat jelas latar belakang sosialnya. Oleh karena itu, kedudukan hewan ternak, ya, di sisi orang-orang Arab itu sangat berharga, sangat tinggi. Ya, karena biasanya hal itu juga menjadi tolak ukur ekonomi seseorang pada masa itu, khususnya di bangsa Arab. Namun, ada satu hal yang belum siap, ya, diterima oleh orang Arab ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan jenis hewan ternak ke dalam kategori hal-hal yang diatur oleh agama. Jadi ada anggapan sebagian orang-orang Arab pada waktu itu bahwa hewan ternak ini nggak ada urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga tidak ada aturan yang mengatur di dalamnya. Tidak ada hubungannya dengan ibadah dan seterusnya. Maka mereka memandang sesuatu yang bebas pada hewan ternak tersebut. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menamakan surat ini dengan surat Al-An'am agar menjadi petunjuk pada orang-orang yang perbuatan dan hatinya tidak selaras. Artinya siapa orang-orang yang hati dan perilakunya tidak selaras?
adalah orang-orang munafik sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi. Nah, kemudian surat ini juga disebut dengan surat Al-Hujjah. Ya, disebut dengan surat Al-Hujjah. Kenapa dinamakan Al-Hujjah? Karena terdapat banyak ayat pada surat Al-An'am ini yang menegaskan dan menjelaskan. Menegaskan dan menjelaskan tentang keesaan Allah SWT dengan cara menegakkan hujjah. Kepada siapa? Termasuk orang kafir ya, yang tidak menerima kebenaran. Ya. Sehingga surat ini disebut dengan surat Al-Hujjah. Bagaimana dengan keutamaan surat ini? Bagaimana dengan keutamaan surat ini? Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita ingatkan kembali ya, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang dikatakan alim kalau mengambil 7 surat dari Al-Quran. Nah, termasuk itu adalah surat Al-An'am. Karena kalau dihitung jumlahnya ada 7, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, dan At-Taubah. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesaat lagi saya akan kembali, jangan kemana-mana. Ikuti terus Mutiara Hikmah Barik TV agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih masih setia bersama Mutiara Hikmah Barik TV. Pemirsa, mari kita lanjutkan tadabbur terhadap surat Al-An'am. Sebagaimana surat yang lain, surat Al-An'am ini juga mempunyai keselarasan antara awal surat dengan akhir surat. Keselarasan yang bisa kita dapatkan, ingat bahwa surat Al-An'am ini dimulai dengan pengingkaran terhadap orang-orang musyrik. Kenapa? Karena mereka condong melakukan ibadah kepada selain Allah. Karena orang musyrik itu tidak akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kemudian Allah melakukan pengingkaran. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala yang mestinya disembah. Ya. Karena Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, adanya cahaya, adanya kegelapan, semua karena Allah. Itu di awal surat Al-Ma'idah. Nah, di akhir surat Al-Ma'idah, supaya kita paham keselarasannya, itu diakhiri dengan pesan Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Allah berpesan kepada Nabi untuk mengingkari perbuatan orang musyrik. Jadi di awal surat Allah yang mengingkari langsung, di akhir surat Allah perintahkan Nabi untuk juga mengingkari orang-orang musyrik yang telah melakukan penyimpangan dalam peribadatan mereka. Maka di dalam surat Al-An'am ayat 164 Allah berfirman, katakanlah, apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah? Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Ya. Maka ayat ini menjadi penegas dari ayat yang pertama. Ya, menjadi penegas dari ayat pertama surat Al-Ma'idah. Bahkan di dalam ayat yang terakhir dikatakan dialah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Nah, ini keselarasan yang luar biasa. Nah, kalau kita mentadabburi isi daripada bahasan utama surat Al-An'am ini, itu justru berkaitan dengan tauhid. Bagaimana ya Allah memerintahkan kita untuk mentauhidkannya, mengesakannya. Nah,
Itu tema utama surat Al-An'am. Dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun, baik dengan keyakinan maupun perbuatan. Nah, sehingga kita bisa nanti jauh lebih dalam lagi mentadaburinya, yaitu apa? Mengkaji tema-tema yang dibahas di dalam surat Al-An'am ini. Ya. Nah, di sini dalam surat ini dijelaskan ada 3 jenis manusia. Ya, ada 3 jenis manusia dijelaskan di dalam surat Al-An'am ini. Yang pertama, orang-orang yang mengingkari keberadaan Allah. Sampai hari ini pun masih ada jenis manusia yang semacam ini. Yang kedua, mereka yang menyembah berhala. Ya, yang menganggap bahwa berhala adalah wakil Tuhan atau bahkan berhala adalah Tuhan-Tuhan mereka. Dan yang ketiga, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi keyakinan. Jadi ada 3 jenis manusia dijelaskan oleh surat Al-An'am ini. Yang pertama, mereka mengingkari keberadaan Allah. Mungkin bahasa sekarang orang-orang ateis, ya. Walaupun sebetulnya orang-orang ateis itu mengakui Tuhan juga. Ya, karena dalam kondisi-kondisi tertentu mereka pasti akan menyebut Tuhan-Tuhannya ketika membutuhkan, meminta tolong, ya, dan seterusnya. Yang kedua adalah penyembah berhala, dan yang ketiga adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di sisi keyakinan, tapi tidak merealisasikan. Nah, ini persoalannya. Ada orang yang beriman kepada Allah hanya dari sisi keyakinan. Ya, saya beriman kepada Allah, tapi tidak direalisasikan dalam bentuk amal dan perbuatan, baru sebatas keyakinan. Maka di sini Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa inilah persoalan tauhid yang sangat serius. Inilah persoalan tauhid yang harus kita berikan perhatian yang luar biasa. Sehingga kalau kita lihat, kita kaji, isi daripada surat Al-An'am ini berisi tentang pokok-pokok dakwah, yaitu masalah uluhiyah, masalah risalah, masalah hari kiamat atau hari pembebasan. Ya. Dan ini sebagaimana yang dikandung surat-surat Makkiyah. Memang surat-surat Makkiyah banyak membahas tentang hal tersebut. Dan ini luar biasa. Bahkan kalau kita lihat uslub, ya, uslub itu metode, cara pemaparan Allah, ya, ketika menjelaskan ini kepada hamba-hambanya, itu menggunakan uslub takrir. Ada sesuatu yang diulang-ulang dalam surat ini. Dan itu tidak hanya sekali. Ya, Allah mempunyai tujuan tertentu di situ. Maka surat ini memaparkan dalil-dalil tentang keberadaan Allah, perintah untuk mengamati, mentafakkuri, ya, apa yang ada di sekitar kita, dan bahkan nama Allah itu dalam surat ini diganti dengan nama Huwa. Ya, untuk menyebut Allah Huwa. Dan itu kalau kita hitung ada 28 kali. Ya, Huwallah, ya, atau yang lainnya, ya. Tujuannya apa? Agar pendengar merasakan, yang membaca merasakan kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat 2. Huwallazi khalaqakum min tin tsumma qada ajala wa ajalu musamma indah tsumma antum tamtarun. Di ayat lain, wa huwallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jaharakum wa ya'lamu ma taksibun. Di ayat lain, walahu ma sakana fil lail wan nahar. Ya, menggunakan kata ganti yang menunjukkan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah. Ada yang di tengah-tengah ayat misalnya, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illa huwa. Ya. Jika Allah melimpahkan satu madarat kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkan melainkan Dia, Allah. Maka ini pelajaran buat kita. Ketika kita diuji oleh Allah dengan masalah, jangan sibuk mencari solusinya.
tapi sibuklah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sering terjadi justru sebaliknya. Pemirsa Mutiara Hikmah Bari TV rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, sesaat lagi insya Allah saya akan kembali melanjutkan tadabbur surat Al-An'am ini. Terima kasih pemirsa Mutiara Hikmah Bari TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih setia dalam kajian Mutiara Hikmah tadabbur terhadap surat Al-An'am. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sampaikan bahwa ada metode yang tidak dimiliki oleh surat yang lain di dalam surat Al-An'am, yaitu metode pemaparan atau uslubnya uslub takrir untuk menunjukkan keagungan Allah. Di mana kata ganti Allah Subhanahu wa taala diganti dengan huwa, dengan lahu dan seterusnya, yang itu menunjukkan keagungan yang luar biasa. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ayat yang saya bacakan surat Al-An'am 17, wa iyamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illa huwa. Ya, wa iyamsaskallahu bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, diulang lagi, huwa fa huwa, ya. Dan itu sebanyak 28 kali disebut di dalam surat ini. Yang kedua adalah metode pemberian tuntunan atau uslub talqin. Uslub talqin. Dan ini adalah cara mengajarkan kepada Rasulullah SAW hujah-hujah untuk membantah keyakinan dan pendapat orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya. Maka di sini ada metode talqin, yaitu menuntun Rasulullah untuk mengucap. Menuntun untuk mengucap. Misalnya katakanlah, itu perintahnya, tapi nanti dituntun bagaimana cara mengatakan. Adapun perintah katakanlah ini diulang sampai 42 kali. Sampai 42 kali. Misalnya kul, katakanlah, siru fil ardi, ya. Berjalanlah di atas bumi, tsummandur kaifa kana aqibatul mukadzibin. Kemudian perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan. Yang mendustakan perintah Allah. Yang mendustakan perjanjiannya dengan Allah. Dan seterusnya. Berikutnya kul. Nah, belakangnya beda. Kalau yang pertama dari kul siru. Kalau ini kul liman. Ada pertanyaan. Kun liman. Liman ma fis samawati wal ard. Maka di situ kemudian Allah menjawab. Kul, perintah lagi. Ayo katakan bahwa semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi adalah lillahi. Ya. Di awal bentuknya pertanyaan. Kul liman ma fis samawati wal ardi. Ya. Katakan kepunyaan siapa yang ada di langit dan kepunyaan siapa yang ada di bumi. Tapi di situ dijawab sendiri. Karena Allah ingin menuntun kepada nabinya, memberikan hujah bagaimana cara menjawab, ya, tantangan orang-orang musyrik tadi. Maka ketika Allah katakan kun liman ma fis samawati wal ard, Allah sendiri mengatakan kullillah. Ayo katakan semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka keterangannya di ayat berikutnya. Kataba ala nafsihir rahmah. Kataba ala nafsihir rahmah. Atau yang lain. Di ayat yang ke-14. Kul aghairallahi takhidhu waliyan. Fatiras samawati wal ard. Itu juga sama. Masuk dalam metode talqin. Bagaimana Allah menuntun Nabi, ya, ketika memberikan hujah kepada orang-orang kafir.
Dan ini untuk menunjukkan siapapun itu, ya artinya siapapun nabi, nabi adalah manusia biasa. Tanpa wahyu nabi bukan siapa-siapa. Maka di sini Allah kasih ya wahyu kepada nabi sebagai petunjuk, sebagai hujah ya, dan sebagai pedoman bagaimana menghadapi mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk ayat yang berbunyi qul inni akhafu in asaitu rabbi inna rabbi adzaba yaumin adzim. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Itu juga bagaimana kemudian Allah menuntun. Ya. Qul ayyu syai'in akbar syahadah. Ada di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-11. Jadi ini diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala, cara memaparkannya dengan cara menuntun. Ini sesuatu yang luar biasa. Allah tidak membiarkan Nabi untuk menghadapi orang-orang musyrik dengan sendirinya. Tapi Nabi menuntun bagaimana Allah Subhanahu wa taala menuntun bagaimana cara Nabi menghadapi orang-orang musyrik dengan hujah yang telah dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menarik pada akhir daripada pembahasan surat Al-An'am ini, maka ada 10 wasiat penting yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ya, di antaranya adalah di antara wasiat itu yang pertama adalah tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali tadabbur surat Al-An'am. Tadi setelah saya sampaikan bahwasanya ada metode yang luar biasa, yaitu metode uslub talqin. Allah menuntun. Yang pertama adalah jangan menyekutukan Allah. Ini 10 wasiat yang luar biasa terdapat di dalam satu surat dan terdapat di bagian akhir surat. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsana. Wasiat Allah yang kedua, berbuat baiklah, berbaktilah kepada kedua orang tua kalian dengan cara yang ihsan. Yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq. Ya, jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena alasan-alasan takut miskin dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala di situ menjawab, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Bukankah kami yang memberikan jaminan hidup, memberikan rizki kepada kalian dan juga mereka. Kemudian pesan berikutnya, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Yang artinya ya jangan sekali-kali ya mendekati perbuatan-perbuatan fahisyah yang keji, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Kemudian pesan berikutnya, wala taqtulun nafsallati harramallah illa bilhaq. Jangan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Islam pembunuhan itu perbuatan yang sangat dilarang. Ya, jangan sampai ada pertumpahan darah. Apalagi hal itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di ayat berikutnya dari 10 pesan tadi adalah wala taqrabu malal yatim illa billati hi ahsan hatta yablugha asuddah. Jangan sampai kemudian mendekati harta anak yatim menggunakan kata wala taqrabu. Jangan mendekati, apalagi sampai memanfaatkan harta anak yatim. Ya. Dan ini sangat dilarang ya. Kemudian wasiat yang ketujuh, menyempurnakan takaran dan timbangan
dengan adil ketika melakukan transaksi jual beli. Yang kedelapan, berlaku adil kepada setiap orang. Nah, ada orang tertentu yang kepingin selalu disanjung. Harusnya kalau mau adil ketika dihina juga harus sabar. Ya. Kemudian yang kesembilan, memenuhi janji kepada Allah. Ya. Memenuhi janji kepada Allah. Ya. Wa bi ahdillahi aufu. Kenapa? Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Maka hal itu yang diwasiatkan Allah kepada kalian semua agar kalian ingat apa yang diwasiatkan oleh Allah dan kemudian melaksanakan. Yang ke-10, ikutilah jalan Allah. Ini isi yang ada di bagian akhir daripada surat Al-An'am. Ya, sangat luar biasa. Maka faidahnya kita bisa dapatkan banyak sekali ya di dalam surat Al-An'am tersebut. Ya, di antaranya di dalam surat tersebut menyebutkan fitrah manusia. Ya, kita dapat faidah di situ bahwa waktu tidur adalah malam dan bekerja adalah siang. Ini adalah fitrah dan ini petunjuk Allah yang sempurna dan yang paling baik bagi manusia. Artinya normalnya seperti itu. Itu ada dalam surat Al-An'am ayat yang ke-96. Nah, di situ, di ayat yang ke-82, Allah juga menyebutkan siapa yang mentauhidkan Allah, maka Allah akan memberikan kemenangan, keamanan dunia dan akhirat. Ya. Nah, kemudian, ini ada faidah yang luar biasa di ayat 116. Allah katakan mayoritas bukan tanda selalu berdampingan dengan kebenaran. Artinya bisa jadi kebenaran itu sedikit yang melakukan. Dan belum tentu yang banyak dilakukan oleh orang pada umumnya itu menjadi tolak ukur kebenaran. Ya. Itu disebutkan di dalam surat Al-An'am. Ya. Maka hendaknya kita semua setelah membaca, mentadaburi ayat ini, ya, tahu larangan, tahu perintahnya, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jika hal itu ada dan kita dapati justru sebaliknya, perintah tidak dilakukan, larangannya malah dikerjakan. Naudzubillahi min dzalik. Ya, pemirsa Badik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir tadabbur ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj." Thumma tala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Menarik sekali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Beliau mengatakan, jika engkau melihat, ya, jika engkau melihat Allah senantiasa memberi nikmat kepada seorang hamba yang terus-menerus dalam kemaksiatan. Perhatikan. Kalau kita melihat orang yang terus-menerus dalam kemaksiatan, tapi hidupnya kok semakin, ya, dipenuhi kebutuhan dunianya, ya, sementara yang taat-taat, yang takwa, yang rajin ibadah, ya, tidak mendapatkan dunianya, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah itu disebut istidraj. Apa istidraj itu? Istidraj itu Allah memberikan satu waktu yang panjang kepada ahlul maksiat, bahkan diberi sesuatu yang lebih, ya, sampai kemudian Allah memberikan kesempatan dia untuk bertobat. Sampai kapan? Ya. Maka biasanya orang awam akan membandingkan, yang taat kenapa tidak mendapatkan kenikmatan dunia lebih, sementara orang-orang yang ahlul maksiat itu diberikan kemudahan-kemudahan untuk mencapai dunianya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca, ya, apa yang terdapat di dalam surat Al-An'am ini. Ayat 44. Nabi membaca ayat yang berbunyi, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Ya. Yang artinya, maka tatkala
mereka melupakan peringatan Allah, ya, yang diberikan kepada mereka, sehingga apabila mereka gembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, maka siksa mereka dengan sekonyong-konyong akan diberikan oleh Allah kepada mereka, sehingga mereka akan mengalami keputusasaan. Jadi luar biasa, surat Al-An'am ini kandungannya komplit. Selain daripada 10 wasiat tadi, kemudian Nabi juga mengingatkan orang beriman tidak perlu iri dengan ahlul maksiat yang diberikan karunia dunia secara berlebihan. Pemirsa Mutiara Hikmah Barit TV yang dirahmati Allah, waktu jua yang memisahkan kita. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dalam keadaan yang lebih baik. Dan mari kita akhiri kajian kita dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami memohon kepadamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang ya Allah. Ya Allah, bukakan hati kami untuk dapat memahami isi daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Ya Allah, berikan kemampuan kepada kami untuk dapat mentadabburi isi daripada ayat-ayat Al-Quran. Ya Allah, berikan kemampuan kepada kami untuk dapat memahami isi daripada kandungan-kandungan ayat Quran. Ya Allah, berikan kepada kami ya Allah keberkahan, kerahmatan dari ayat-ayat Allah yang kami baca, yang kami tadabburi, yang kami ambil faidah dari dalamnya. Ya Allah, jadikan Quran sebagai petunjuk bagi kami. Jadikan Al-Quran sebagai cahaya bagi kami. Jadikan Al-Quran syafaat bagi kami di akhirat nanti. Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kajian ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.